masih bergabung Ya. bersama Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Makin U. Nur Hadi. Beliau adalah Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia Persero. Baik, Pak Makin, ada ketertarikan tentu saja dari masyarakat sendiri jika mereka ingin melakukan perjalanan lah menggunakan kereta api. Beberapa protokol kesehatan mungkin Anda dapat update seperti apa saja yang harus dipenuhi oleh calon penumpang kereta api. Baik, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kereta api merubah konsep layanannya kepada penumpang. Ya, yang semula hanya hospitality, itu kita tambah dengan safety dan healthy, kesehatan dan keamanan perjalanan KA. Karena kami memiliki strategi di masa pandemi ini, kita harus protect our customer. Ya, sehingga kita lakukan perubahan layanan dengan protokol kesehatan. Nah, dari sisi sarana atau kereta apinya, ya, gerbong kereta itu kita lakukan pembersihan dengan disinfektan sebelum kereta itu berangkat, selama perjalanan kereta api, dan setelah kereta itu sampai tujuan. Nah, selama perjalanan, setiap alat-alat dalam kereta yang sering disentuh oleh penumpang, itu kita bersihkan setiap 30 menit dengan disinfektan. Petugas kita akan keliling kereta api untuk membersihkan benda-benda yang sering disentuh oleh penumpang. Misalnya kayak gagang pintu, toilet, dan sebagainya. Itu dari sisi sarananya. Nah, dari sisi penumpang sendiri, kita menerapkan protokol layanan kesehatan seperti ini. Yang pertama, penumpang wajib dalam kondisi sehat, yang mana suhu penumpang itu nggak boleh lebih dari 37,3 derajat Celcius. Kemudian penumpang wajib memakai masker. Nah, kemudian penumpang wajib melakukan rapid test atau swab test dan menyerah hasilnya harus non-reaktif atau negatif. Jadi kalau ada penumpang yang hasil rapid testnya itu reaktif, kita tidak perbolehkan untuk mengikuti perjalanan kereta. Dan kita kembalikan harga tiketnya full 100% gitu. Kemudian penumpang wajib memakai masker. Kemudian penumpang kita berikan face shield secara gratis sebagai fasilitas dalam masa perjalanan kereta. Nah, ini hal-hal yang wajib dilakukan oleh penumpang ketika mengikuti perjalanan kereta itu. Nah, kemudian selain itu, kami juga menerapkan aturan physical distancing, yang mana kapasitas kursi kereta itu untuk penumpang setiap keretanya maksimal adalah 70%. Jadi itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini SE nomor 14 Kementerian Perhubungan. Itu, Mas. Baik. Sehingga sampai sejauh ini, ya, insya Allah tidak ada klaster penyebaran COVID di dalam kereta, dan ini memberikan keyakinan baru buat masyarakat kita bahwa angkutan kereta api itu aman, sehat, selamat sampai tujuan. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk rute-rute perjalanannya sendiri, Pak Makin, rute-rute mana saja yang diperkirakan akan cukup signifikan peningkatannya di libur Natal dan Tahun Baru tahun ini? Oke, ada beberapa rute tujuan kota dan stasiun yang menjadi favorit perjalanan penumpang. Yang pertama adalah Jakarta, kemudian Jogja, Solo, Surabaya, dan Bandung. Ya, itu adalah rute-rute kota favorit sebenarnya, baik dari timur ke barat maupun barat ke timur. Itu kira-kira. Baik, untuk antisipasinya sendiri seperti apa? Apakah kemudian ada penambahan gerbong untuk rute-rute yang diprediksi jumlah penumpangnya atau akan meningkat signifikan, Pak Makin? Ya, jadi kalau kita lihat dari kereta Nataru yang kita operasikan tadi, itu meningkat kira-kira 28% ya, dibanding jumlah KA di masa normal di masa pandemi ini. Jadi kalau di masa normal pandemi ini kan mungkin di bulan November lalu kita memberangkatkan kereta api jarak jauh itu rata-rata per harinya itu 57 sampai 60 KA. Nah, untuk di masa Nataru ini sekarang ini kita sudah memberangkatkan kira-kira 73 KA per harinya. Jadi itu meningkat kira-kira 28%. Nah, dengan jumlah penumpang juga meningkat. Nah, nanti ini kan kita lihat perkembangan berikutnya dari masyarakat. Jadi kalau memang dalam setiap relasi itu adalah tujuan KA, ya, itu meningkat, maka yang pertama kita lakukan, kita akan menambah SF-nya. SF itu adalah transformasi, adalah jumlah kereta, atau kalau masyarakat kenal itu dengan nama gerbong di masing-masing jalur, di masing-masing kereta api itu. Nah, kalau penambahan SF ini dinilai itu kurang
kurang cukup karena minat masyarakat itu cukup tinggi misalnya, maka kita akan menambah perjalanan KA-nya. Jadi mungkin selama ini sebelumnya misalnya kita menerbangan kereta Argo Lau jurusan Solo ternyata cukup laris, ya kita tambah KA baru untuk relasi yang sama, atau kita tambah KA untuk relasi yang lebih jauh, tapi melewati relasi itu juga. Artinya ada strategi-strategi yang kemudian dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di rute-rute yang biasanya dijadikan favorit oleh penumpang. Baik, betul. Pak Makin bicara mengenai kondisi COVID-19, banyak sektor kemudian juga terdampak. Ada dampak juga saya yakin kemudian dirasakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero pada saat pandemi COVID-19. Sejauh mana ini mempengaruhi kinerja perusahaan, Pak Makin? Ya, dampaknya cukup dalam buat kereta api, ya. Terlebih pada awal-awal masa pandemi waktu itu, di bulan April, Mei gitu. Nah, sebagai gambaran ilustrasinya seperti ini. Ketika masa normal tahun lalu, kita itu bisa mengangkut penumpang dalam satu hari itu sekitar 1.200.000 penumpang. Rata-rata per hari. Ya, itu terdiri dari kereta api jarak jauh dan juga kereta api komuter lokal, termasuk kereta lokal. Ya. Itu kita kan masa normal. Nah, ketika pandemi COVID-19 datang, mulai bulan Februari, Maret, April, itu turun terus. Bahkan di bulan Mei itu kita mengalami titik terendah penumpang kereta api, yang mana satu hari itu kita hanya mengangkut 72 orang. Bayangin, dari 1.200.000 itu di bulan Mei drop sampai 72 orang penumpang doang gitu. Nah, sehingga waktu itu kita sempat memberhentikan kereta api yang kita jalankan. Karena waktu itu lagi dasarnya COVID, kemudian untuk mencegah penyebaran COVID, kereta api juga ikut serta membantu pemerintah sehingga kita hentikan perjalanan KA. Ya, penurunan jumlah penumpang lebih dari 90%. Bagaimana sebetulnya PT KAI Persero ini melakukan berbagai macam strategi untuk kemudian bertahan sampai dengan sekarang, Pak Makin? Betul. Nah, kemudian kita tidak tinggal diam. Kita melakukan terobosan-terobosan. Yang pertama tentu yang tadi saya bilang, kita melakukan perubahan konsep layanan kita. Karena kita punya strategi protect our customer. Bahwa customer kita yang naik kereta api, pelanggan kita, harus kita bisa jamin keselamatan dan kesehatannya. Maka yang pertama kita lakukan perubahan konsep layanan. Yang tadi saya bilang, semula hanya hospitality menjadi healthy dan safety. Kita lakukan protokol kesehatan, termasuk kita menyediakan layanan rapid test di stasiun-stasiun dengan harga yang mungkin sampai saat ini paling murah dibanding dengan layanan di tempat lain, yaitu hanya 85.000. Nah, ini memudahkan masyarakat untuk melakukan rapid test dan juga menjamin bahwa masyarakat, oh ini loh kereta api menerapkan protokol yang sehat gitu. Nah, kemudian kita juga melakukan perubahan konsep digitalisasi layanan, yang mana kita menghindari meminimalisir adanya sentuhan-sentuhan gitu kan dalam pembelian tiket, sehingga kita meningkatkan konsep digitalisasi kita, yang mana sekarang pembelian tiket dapat dilakukan mungkin hampir 80% melalui platform, baik platform kereta api yaitu KAI Akses maupun platform mitra kerjasama kita. Kemudian kita juga melakukan mekanisme boarding tiket dan sebagainya melalui elektronik. Jadi sekarang boardingnya cukup melalui barcode, nggak perlu harus menunjukkan menyerahkan tiket kepada pelanggan kita. Baik, jadi itu kita rubah. Dalam masa sulit ada beberapa insentif lah, ataupun mungkin stimulus yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan BUMN, diantaranya adalah ada dana talangan dan juga dana kompensasi. Update-nya seperti apa kita kemudian akan bahas usai jeda berikut ini, Pak Makin, dan bisa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.